kurang masuk akal mungkin saya ngegas. Tapi kayak enggak sih soalnya. Bukan bae, fuckboy asu. Oh kamu fuckboy? Wah, Ora tuh Acika, fuckboy sampean tuh aku pasti kan. Alhamdulillah udah bertobat enggak sekarang. di, Jadi di 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 era saya nggak ada istilah fuckboy. Dulu namanya karena Angelo. Oke mas, silakan mas. oke, jadi Hmm, thank you sih hmm, Bli. Jadi kalau yang hmm, kesempatan di lapangan hmm, itu yang nggak disorot sih yang pertama adalah ya gua akuin sih itu tingkat kelelahan tenaga medis. hmm, hmm. Benar begitu ya Pak Dokter ya? Ya, Nih, tingkat kelelahan ini suara dokter. Jadi, nih, saya sudah waduh, siapin banyak data. Ini. anjir bawa berkas. Nggak boleh kalah kita bawa berkas. Ada berkas nggak? Wah, nggak bawa kita kalah coy. Jadi kalau yang pertama itu tingkat kelelahan. Ini Oh iya ya. berisik. Tingkat Oke, tingkat kelelahan. kelak. Berarti Tingkat, mayoritas tenaga medis yang gugur tuh mayoritas lelah toh. nah bukan. Kalau yang gugur kemarin itu, gua kemarin baca sih. Mm-mm. Kalau yang dilakukan lo tanya Mas Beli kan, Mm-mm. Mas Beli itu piye cok? Mas Jering ya, Ya beli pakai bahasa Jawa. beli beli Mas beli. Jering aja. Jadi Mas J Mm. kan tanya yang di Mm-mm. lapangan kayak apa. Yang pertama tuh jujur Mm. hampir banyak orang yang anak muda tuh kelelahan kalau yang muda. Karena kan yang kita kan di garda depan, garda terakhir sih. Dan kedua tuh Sudah banyak terakhir pasien ya. nggak jujur. Iya, nggak jujur. Ah. Banyak pasien nggak Da- jujur. Dan dalam yang ketiga, konteks apa mas? Nggak jujurnya itu? jadi nggak jujur mereka ini rata-rata tuh mereka ada gejala COVID, pernah mereka datang ke tempat COVID tapi nggak mau ngaku karena jujur mereka tertekan. Nah, jadi kalau omongannya psikologi itu memang benar, karena mereka tuh tertekan nggak mau ngaku. Mereka Mm-mm. karena tertekan, mereka nggak mau ngaku karena takut di sinis, takut di stigma. Iya Ya iya kayak stigma betul. kita ke Mm-mm. HIV lah. Nah, yang Betul. ketiga, yang jarang banget kesorot itu adalah Mm. selain APD ya. Kalau APD orang udah pasti tahu lah. APD pasti Mm, mm, nggak tahu. mm. Itu banyaknya media-media yang memplesetkan statement dokter sih. Dibawa ke arah mana mas? Ada mengikuti narasi tertentu nggak? Kalau yang paling parah sih kemarin sih, itu kalau nggak salah ketua ID ya, Pak Daeng ya. Ketua ID, Beli. Pak Daeng, Mm. Ketua ID, Ketua PBID itu Ba- kemarin kan ah, sempat ba- diwawancara bag- oleh salah satu media. Bagaimana bentuk distorsi informasi yang nyampe ke publiknya? Coba Kalau dijelaskan. pada waktu itu sih, kalau nggak salah Ketua PBID kemarin Dokter Daeng itu mengatakan, kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi Ya. tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1.000 jenazah dan akhirnya Mm. dibeturin dan akhirnya kami para dokter dihujat walaupun akhirnya kedepannya ketua ID klarifikasi bahwa itu framing dan akhirnya diklarifikasi bahwa kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, Mm. jadi kami itu rata-rata kalau kemarin statement takut karena semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Karena aku juga pernah dipelintir juga kan omonganku. Nah, Iya. tapi kalau kita tuh udah posisi kelelahan, under pressure. Nah, kalau yang gugur, jujur aja dari 35 yang gugur, kalau nggak salah udah Oh, tiga tiga kemarin lima, 35. Udah 35 ya. 35. Kemarin gugur, sekarang udah gugur udah berapa? Betul. Berapa? 35 ya. Dari 35 itu kalau nggak salah ya, Beli ya. Hmm. Itu ada 6 atau 7 kalau nggak salah nih disclaimer yang tidak karena COVID secara langsung. Hmm. Dan untuk Ini the semua rest di Jakarta, mostly. enggak menyebar. Oke. Paling Terus banyak di? ada juga paling banyak di mana ya? Gue nggak baca deh kalau yang data. Kalau Hmm. yang wafat paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Hmm. Iya, paling banyak Jakarta. Terus ada yang Hmm. tertular dari luar negeri, bener nggak? Ada yang impor case, terus ada Ya. yang tertular dari tempat praktek, Hmm. terus ada yang karena kelelahan terus akhirnya tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Hmm. Jadi kalau Oh, omongan ada dokter yang sakit jantung juga? ada itu 6 Ada, orang pokoknya ada. 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 Kok Jadi sampai emang itu dokter udah sakit dijelaskan. jantung? Dia Hmm. sakit jantung karena kelelahan, tapi dia Hmm. jadinya kena heart attack. Ya, stres ya. Stres, benar. Kayak stres, heart attack. Hmm. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang tertularnya Hmm. banyak walaupun finishingnya COVID. Tapi kalau nggak salah dari Pasien 35, nggak 6 ya. jujur. Hmm. 6 yang Hmm. 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Iya, Jadi 6 ya. kawan, COVID 3. kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan. Prof Iwan tuh guruku Oh, soalnya. yang senior itu. Ya, Ya, ya. itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru sih, guru. Beliau Saya kalau paham. salah ketularannya di Hmm. pesawat. Ketularannya kalau Oh, nggak salah bukan di di rumah pesawat. sakit toh?
Bukan di Kalau rumah nggak sakit? salah kalau Prof Iwan itu dia non klinisi Mas, jadi dia peneliti obat. Oke, Oh 25, oke. 25 bukan 35 ya? Oh Mas revisi Mas, yang wafat 25 Mas Oh, kalau kan dokter. Kalau menurut 35 tuh nggak sama 35 sama apa? Oh kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. itu dah kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Ya Soalnya di kalau tenaga catatan medis tuh di sini masih 25 soalnya. iya kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan. Perawat. Mm, Jadi kalau dokter betul. doang 25, kalau sama tenaga medis Mm. 35. Iya. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dokter Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern Hmm. yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, Mm, mencegah mm, infeksinya, jujur. Mencegah, mm, mengerem mm, infeksinya. mm, mm. Jadi secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari apa namanya informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin nggak di kurikulum mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya Hmm. lebih ke protokol kesehatan sih, kayak Hmm. membatasi pertemuan, mengurangi, intinya Iya, memutus iya. rantai infeksi, intinya itu aja. Hmm. Jadi Tapi kalau untuk rantai Hah? hmm. Gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya Ya. target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada dua sih. Hmm. Prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang Hmm. di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi Hmm. edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Ya, jadi Menenang. Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak menurut Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan Iya. masyarakat. Mm-mm. Tujuannya, Mm-mm. walaupun ada Mm-mm. beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu Kalau diterimanya dipelintir salah. sudah pasti, kalau dipelintir sudah pasti ya. Kita berdua Iya, sudah tahu kan media Indonesia. ingat gak Pak Hmm. Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa Dan hmm. virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Di awal banget. Iya iya betul betul. Dan beliau itu I, tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat tanda kutip bukan Jakarta ya